Kali ini saya mau bicara tentang yang namanya spiritual mentorship, atau kalau dalam bahasa yang lebih familiar buat kita adalah pemuritan. Ya, karena mentor itu kan artinya adalah pembimbing. Mentorship itu bimbingan. Ya, jadi bimbingan rohani ya kita lebih familiar dengan pemuritan. Tahukah Anda bahwa melalui pemuritan, Anda dan saya bisa mengalami kemajuan. Bahkan kemajuan yang jauh lebih cepat, jauh lebih mudah ya, dan lebih luar biasa. Melalui apa? Pemuritan. Contohnya adalah Elisa. Anak muda biasa ini melalui pemuritan jadi nabi. Bahkan nabi besar. Kenapa? Karena dia dimuridkan oleh Elia. Ya, bahkan Elisa bisa dapatkan urapan double porsi dari Elia. Artinya gini, urapannya lebih besar dari Elia. Artinya mujizatnya, Anda boleh baca dalam Alkitab, Anda boleh teliti, dan Anda akan menemukan jumlah mujizat yang dikerjakan oleh Elisa 2 kali lipatnya daripada mujizat yang dikerjakan oleh Elia. Artinya Elisa ini bertumbuhnya luar biasa sekali. Padahal ada banyak murid-murid Nabi Elia yang lain. Tapi murid-murid yang lain paling hanya nangkep 5%-nya dari Nabi Elia. Mungkin nangkep 10%-nya, 15%-nya dari Nabi Elia. Jadi jarak antara murid-murid yang lain dengan Nabi Elia sendiri itu jauh sekali. Ya. Nah, kenapa kok Elisa bisa dapat 2 kali lipat, 200%, sedangkan murid-murid yang lain hanya dapat 5%, 10%, 15%. Ya karena Elisa ngerti rahasia pemuritan. Elisa ngerti bagaimana dia itu menjadi murid yang bisa menangkap, mempelajari, menyerap, menyedot, menerima impartasi, urapan dari Nabi Elia, bahkan 2 kali lipat. Nah, saya berdoa dalam bidang Anda masing-masing, ya Anda bisa bertumbuh di dalam pengurapan. Anda bahkan bisa dapat urapan 2 kali lipat seperti yang diterima oleh Elisa. Ya, pertanyaannya bagaimana kita bisa menerima pemuritan dengan baik dan kita bisa mendapat urapan 2 kali lipat, 200%, bahkan 7 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Ya, nomor 1, saudara harus perhatikan urapan yang dimiliki oleh mentor Anda. Nah, setiap orang itu punya urapannya masing-masing. Setiap orang itu punya ketajamannya, talentanya, kelebihannya masing-masing. Jadi Anda harus ngerti ya apa kelebihan orang tersebut. Apa grace, anugerah, urapan Tuhan yang ada dalam kehidupan orang tersebut. Karena itu yang akan kita pelajari. Itu yang akan kita berusaha untuk serap. Berusaha untuk tangkap dan terima impartasinya. Anda harus merecognize itu. Ya, di dalam kehidupan rohani kita masing-masing, kita harus mengenali, oh orang yang ini kuat di dalam imannya. Jadi dia benar-benar bisa punya iman yang giant, iman yang raksasa. Dia bisa percaya perkara-perkara besar dan benar-benar terobosan-terobosan besar, mujizat-mujizat besar terjadi dalam hidupnya. Nah, dari orang yang seperti itu, Anda bisa belajar dan menangkap ya impartasi imannya. Oke, kenapa? Karena itu kelebihannya. Itu adalah ketajamannya. Itu adalah grace yang Tuhan ada dalam hidupnya. Dan yang seperti itu Anda bisa tangkap. Nah, kepada orang yang lain lagi, mungkin yang Anda bisa pelajari adalah kasihnya. Hatinya yang benar-benar penuh dengan kasih, kecintaannya sama Tuhan. Bahkan belas kasihannya kepada sesama, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang lemah. Belas kasihan yang luar biasa. Nah, Anda bisa ngelihat itu anugerah dalam kehidupannya. Anda bisa pelajari itu, bisa tangkap itu. Dan kemudian Anda bisa terima impartasi bahkan urapan double porsinya.
Oke, mungkin terhadap yang satunya lagi, saudara bisa melihat bahwa dalam hidup orang itu Tuhan pakai luar biasa. Dia banyak bersaksi, melalui hidupnya ada banyak orang yang dijamah melalui kesaksiannya, pemberitaan Injilnya. Sehingga banyak teman, banyak keluarganya, bahkan orang-orang yang awalnya nggak kenal sama dia, tapi bertobat dan diselamatkan. Jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Nah, kalau Anda pelajari yang seperti itu, maka saudara bisa menerima impartasi. Nantinya saudara akan bisa melakukan hal yang sama yang dia lakukan, bahkan lebih. Walaupun sekarang seolah-olah kayak saudara nggak pernah menyelamatkan jiwa, tapi Anda kalau terima impartasi seperti itu, Anda bisa untuk mendapatkan double porsi yang tadinya nggak bisa, sekarang jadi bisa menyelamatkan jiwa, bahkan sangat banyak jiwa. Nah, jadi kita itu memang harus mengidentifikasi dulu apa anointing, urapan, kelebihan, ketajaman seseorang yang kita itu mau pelajari. Ya, mungkin saudara yang pelayanannya adalah worship leader, Anda harus ngerti di gereja kita ada Pak Yosi, di gereja kita ada Bu Susan yang memang punya ketajaman yang luar biasa ketika mereka memimpin pujian, memimpin penyembahan itu kerasa memang. Beda levelnya, beda kelasnya, ada urapan, ada ketajaman yang luar biasa di sana. Nah, kalau saudara seorang worship leader, saudara mesti ngelihat itu dan doa sama Tuhan supaya Anda bisa terima impartasi. Bahkan impartasi urapan double porsi. Ya, karena itu bisa dipelajari. Karena Anda bisa bertumbuh. Ya, seperti Elisa, tadinya anak muda biasa, tapi jadi nabi besar. Mungkin sekarang saudara WL, ya biasa saja. Tapi nanti Anda bisa terima impartasi, urapan seorang worship leader dan Anda menjadi pemimpin pujian, pemimpin penyembahan yang luar biasa. Oke, buat saudara yang pelayannya adalah ketua kelompok sel KKS di gereja kita, saya tantang saudara untuk melihat siapa KKS di gereja kita yang punya ketajaman dan kelebihan yang luar biasa. Misalnya Bu Guntur, dia adalah kepala divisi kelompok sel di gereja kita. Memang dia punya anointing spesial dalam kelompok sel. Dia punya kelebihan dan ketajaman dan kekuatan di situ. Nah, terhadap orang yang seperti itu, saudara bisa mulai mempelajari, mulai memperhatikan, mulai saudara itu menyerap ilmunya, ya. Dan kemudian sampai di satu titik, Anda pun akan bisa bertumbuh jadi KKS yang luar biasa. Kelompok sel saudara yang tadinya biasa-biasa, mungkin stagnan, nggak bertumbuh, tiba-tiba akan mengalami ledakan yang luar biasa. Tiba-tiba kelompok sel akan bertumbuh dari 1, jadi 2, jadi 3, jadi 7, jadi 12, jadi 20, jadi 100, bahkan tidak terbatas. Ya, karena masing-masing orang punya anointing yang berbeda-beda. Kalau saudara pelayanan adalah seorang pengkhotbah, saudara bisa ngelihat di gereja kita. Ya, Tuhan pakai Pastor Nita luar biasa. Ketika dia berkhotbah, orang-orang dijamah, orang-orang dilawat, orang-orang disentuh, dan orang-orang ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi kalau saudara pelayanan seorang pengkhotbah, Anda harus ngelihat, ya, dan kemudian berusaha untuk menangkap impartasi urapan itu sehingga khotbah saudara berubah. Anda harus ngerti, khotbah itu bisa ditingkatkan, dipertajam, diperkuat. Tapi butuh untuk saudara mau belajar dan ngerti, lihat, oh ini Tuhan pakai Pastor Rita luar biasa. Dan kalau saudara ngerti gimana untuk menangkap impartasi urapan, maka khotbah saudara akan bertumbuh, jadi Anda akan jadi pengkhotbah yang excellent, pengkhotbah yang diurapi dan punya ketajaman yang luar biasa, bahkan double porsi. Saya sendiri saudaraku, ya banyak belajar dari Pak Obaja. Karena Pak Obaja itu bapak rohani kita semua. Pak Obaja itu adalah pemimpin rohani kita semua. Jadi saya tuh ngelihat dalam hidup Pak Obaja itu ada urapan kepemimpinan yang luar biasa. Dia memulai gereja kita dengan 7 orang. Dan sekarang gereja kita bertumbuh 35.000 jemaat. Saya mau ngomong sama saudara, itu butuh urapan kepemimpinan yang spesial untuk bisa jadi seperti itu. Jadi sejak dari awal saya belajar untuk mengembalakan gereja, memimpin gereja. Ya, saya sudah ngelihat ya gimana caranya. Saya belajar dari Pak Obaja waktu saya diutus merintis gereja di Jogja.
Saya melayaninya di Jogja, tapi saya balik ke Solo, saya ketemu Pak Obaja dan saya belajar, saya mengamati, ya saya konsultasi. Dan saya menyerap semaksimal mungkin. Sampai akhirnya saya sendiri mulai bertumbuh di dalam urapan kepemimpinan. Saya mulai bertumbuh sebagai SGL. Saya mulai bertumbuh sebagai gembala. Ya, saya mulai bertumbuh di dalam urapan kepemimpinan. Bahkan saya berdoa, saya bisa terima urapan double porsi dari Pak Obaja. Ya, jadi setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing, ketajamannya masing-masing, urapannya masing-masing. Anda harus ngerti, ya orang ini ketajamannya apa? Apa yang saudara bisa serap, pelajari, dan terima impartasinya. Sekarang yang kedua, apa yang bisa membuat kita bisa menangkap impartasi urapan double porsi bahkan lebih di dalam pemuritan. Yang kedua adalah kembangkan kerendahan hati. Nah, Anda harus ngerti bahwa kerendahan hati itu membuat kita bisa belajar lebih banyak, menyerap impartasi lebih kuat dari mentor kita, orang yang sedang kita pelajari. Ya, kuncinya adalah kerendahan hati. Kenapa saya ngomong begitu? Karena gini, Alkitab sendiri yang mengajarkan bahwa urapan mengalir dari atas ke bawah. Jadi kalau kita merendahkan hati ke bawah, ya, maka urapan yang ada atas pemurid kita, orang yang sedang kita pelajari, itu bisa turun mengalir atas kita. Urapan yang ada atas Pak Obaja, urapan yang ada atas pemimpin rohani kita, atas orang yang sedang kita pelajari, mentor kita, itu bisa turun ke atas kita. Kenapa? Karena urapan mengalir dari atas ke bawah. Coba Anda bayangin, kalau urapan mengalir dari atas ke bawah, tapi kita nggak merendahkan hati, kita malah nggak mau kalah. Ya, kita malah merasa diri seimbang, kita merasa diri lebih, kita malah di atasnya dia. Urapan mengalir dari atas ke bawah, kita nggak di bawah, kita di atas. Banyak orang gara-gara nggak ngerti prinsip ini, akhirnya nggak bisa dapat urapan double porsi. Ya, jadi Anda harus ngerti bahwa hanya yang rendah hati yang terima impartasi urapan double porsi. Bahkan urapan itu dari atas ke bawah. Coba, kalau ketika dikucurin minyaknya di atas kepala, turun ke janggut, ke jubah sampai ke bawah. Pertanyaan saya, berarti minyak yang paling banyak itu di atas atau di bawah? Ya, di bawah karena urapan turun ke bawah. Jadi yang paling di bawah itu yang paling dapat impartasi urapan paling banyak. Oke, kalau kita merendahkan hati, kita akan terima impartasi urapan paling banyak. Ya, kalau kita meninggikan diri, kita nggak mau kalah, kita bahkan merasa lebih. Nah itu, saudara harus hati-hati dengan spirit yang nggak mau kalah dan merasa lebih dari pemimpin rohani kita, merasa lebih dari KKS kita, ketua kelompok sel kita, merasa lebih dari SGL kita, merasa lebih dari SGD atau ketua departemen yang ada di dalam departemen yang memimpin kita. Saya mau ngomong sama saudara, banyak orang bertalenta, ya sebenarnya bawaannya luar biasa, tapi gara-gara nggak bisa merendahkan hati, Tuhan nggak kasih anointing itu. Tuhan nggak kasih urapan itu. Ya gara-gara merasa lebih hebat, lebih pinter, lebih segalanya. Yang kayak gitu tidak bisa dapat urapan double porsi. Anda harus ngerti, sekali lagi, urapan mengalir dari atas ke bawah. Yang merendahkan hati di bawah, yang tahu bagaimana menghormati, bagaimana memperlakukan pemimpinnya dengan baik, bagaimana untuk berkata-kata yang baik tentang pemimpin rohani, tentang bapak rohani kita, yang tahu bagaimana mendukung, yang tahu bagaimana menjadi berkat buat bapak rohani kita, yang tahu bagaimana melayani bapak rohani kita, yang kayak gitu, yang akan terima impartasi, urapan, double porsi. Dan doa saya, saudara, adalah orang-orang yang termasuk menerima impartasi urapan double porsi. Karena itu mulai hari ini rendahkan diri. Oke, mulai hari ini perlakukan pemimpin rohani saudara, bapak rohani saudara dengan baik. Layani dengan baik. Dan Anda ngerti dari situ,
ada blessing yang mengalir. Dalam kerendahan hati, orang yang rendah hati malah diangkat tinggi sama Tuhan. Doa saya, Anda termasuk yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, untuk kita bisa menangkap impartasi semaksimal mungkin di dalam pemuritan, langkah kedua adalah terus konsisten mendengarkan pengajaran pemuritan dari mentor kita. Ya. Jadi ini penting sekali. Saya bacakan Yeskiel 2 ayat yang kedua. Ditulis begini, sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya lah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Nah, dalam Alkitab bahasa Inggris, saya lihat itu punya meaning yang lebih tajam, lebih jelas. Makanya saya mau bacakan buat saudara dalam bahasa Inggris. Ditulis begini, and the Spirit enter into me. Jadi rohnya masuk di dalam aku. When he spake unto me. Waktu dia bicara kepadaku. Saya mau ngomong begini sama saudara. Alkitab mencatat, jadi rohnya masuk kepadaku waktu dia bicara kepadaku. Jadi saya mau ngomong begini sama saudara. Ketika Anda mendengarkan seseorang berbicara, itu ada impartasi terjadi. Kalau saudara mendengarkan Pak Obadja bicara, Anda harus ngerti. Ada impartasi yang terjadi. Impartasi urapan itu terjadi melalui teachingnya, pengajarannya, melalui pemuritannya yang dia sampaikan. Ketika Anda dengan rendah hati mendengarkan dan sebanyak mungkin Anda mendengarkan dan semaksimal mungkin sudah mendengarkan, maka semaksimal itu juga Anda akan menerima impartasi urapan. Tahukah saudara yang membedakan Nabi Elisa dan nabi-nabi yang lain? Semuanya murid-murid Nabi Elia, tapi terima impartasinya beda. Kenapa? Kalau Anda pelajari dalam Alkitab, Elisa itu dengerinya Elia sungguh-sungguh sebanyak mungkin. Sedangkan nabi-nabi yang lain, mereka hanya mendengarkan dari jauh dan ngomong sama Nabi Elisa. Ya, kamu ngapain kok nempel terus, ngikutin terus Nabi Elia, bapak rohanimu itu sebentar lagi mau diangkat ke surga. Kita semua tahu. Jadi ngapain? Artinya gini, nabi-nabi yang lain merasa sudah cukup mendengar porsi seperti itu. Tapi Nabi Elisa terus ngejar. Dia terus ngejar, dia terus dengerin. Dia terus berusaha menangkap impartasi, terus. Bahkan ketika Nabi Elia berkata, sudah cukuplah, kamu pulang aja. Ya, Nabi Elisa tidak, dia terus berusaha dengerin lagi, menangkap impartasinya lagi. Terus, kenapa? Sewaktu Nabi Elisa mendengar, ya, maka impartasi itu terjadi. Impartasi urapan terjadi. Makanya saya mau ngomong begini sama saudara. Ketika sudah dengar Pak Obadja khotbah minggu, ketika sudah dengar Pak Obadja pemuritan, saya mau katakan sama saudara, itu momen impartasi terjadi. Impartasi terjadi. Itu sebabnya dengarkan semaksimal mungkin. Dengarkan sebanyak mungkin. Maka Anda akan terima impartasi sekuat mungkin. Bahkan bukan hanya impartasi yang biasa, tapi urapan double porsi. Oke, di bidang Anda masing-masing. Ketika saudara sedang mempelajari atau Anda sedang berusaha menyerap ilmu dari seseorang, jangan dengerinnya sekali terus kita ngomong, sudah ngerti kok, paling nanti dia ngomong gitu lagi. Yang kayak gitu susah dapat impartasi yang maksimal. Anda mesti dengar lagi. Di bidang itu dia memang expertnya, dia memang ahlinya. Anda dengar lagi, Anda renungkan lagi, Anda pikirkan lagi, Anda pelajari lagi, Anda dengar lagi, Anda dengar lagi. Dari situ impartasi akan maksimal sekali. Ya mungkin sudah nggak punya kesempatan untuk ketemu dengan orang itu, no problem. Di zaman sekarang teknologi tersedia dan sangat membantu kita melalui YouTube. Ya, melalui internet, melalui sosial media. Saya mau ngomong sama saudara, yang paling banyak Anda dengarkan itu impartasi Anda masuknya di situ. Karena itu hati-hati, jangan dengerin yang negatif. Dengerin yang positif. Dengerin yang akan membawa Anda bertumbuh. Dengerin yang akan membuat talenta saudara semakin tajam. Dengerin yang akan membuat Anda talenta-talenta saudara berkembang lebih maksimal. Kapasitas saudara diperbesar.
Itu yang akan membuat Anda bertumbuh dan mengalami terobosan yang besar. Dan yang terakhir, yang keempat, ya, rajin untuk mempraktekkan yang Anda pelajari. Jangan cuma belajar, tapi nggak mengerjakan. Satu sisi belajarnya maksimal, tapi sisi yang lain, kerjakan dengan maksimal. Praktekkan dengan maksimal. Apa yang sudah Anda pelajari, Anda praktekkan, Anda kerjakan, Anda pertajam lagi, Anda latih lagi, terus menerus seperti itu. Maka saudara akan bertumbuh di dalam pengurapan, bertumbuh di dalam ketajaman di bidang saudara. Ya, Anda yang pembicara, nanti Anda akan bertumbuh. Anda jadi pengkhotbah yang semakin tajam, semakin diurapi, semakin efektif dan maksimal. Anda yang pelayanan sebagai worship leader, sebagai pemain musik, sebagai guru kids, atau pelayanan apapun saudara. Nanti pelayanan saudara akan semakin bertumbuh, semakin tajam, semakin kuat, semakin maksimal. Berbuah lebat buat kerajaan Allah. Ya, kuncinya apa? Pemuritan. Spiritual mentorship. Ya, kalau saudara ngerti prinsip ini, mulai hari ini, Anda tidak akan tetap sama dan terus stagnasi. Mulai hari ini, Anda bertumbuh dari waktu ke waktu. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Kita makin tajam, makin maksimal, kita terima urapan double porsi, bahkan lebih lagi, dan kita mengalami kemenangan-kemenangan besar di dalam kehidupan kita. Oke? Jadi Anda yang diberkati melalui sharing ini, pastikan Anda subscribe di channel CSM. Ya, Anda kasih like, sharekan dengan teman Anda yang lain, dan jadi berkat buat sebanyak mungkin orang. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.